Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meteorologi industri kali ini akan membahas tentang pengukuran optik dan interferometri. Salah satu pengukuran optik adalah proyektor profil. Dulu sebenarnya di perkuliahan itu kita mengenal menjadi overhead proyektor atau suatu mekanisme cahaya yang menyinari plastik, lalu plastiknya itu akan dipantulkan ke papan tulis gitu ya, sehingga tulisannya akan bisa semakin besar. Nah, proyektor itu kurang lebih seperti itu, tapi proyektor profil ini juga konsepnya sama. Suatu cahaya, berkas cahaya akan menyinari suatu profil dari suatu benda, sehingga dia akan tampil benda itu semakin besar, diproyeksikan di suatu layar itu ya. Dari situ kita bisa melihat profil-profil benda kerjanya kita, dan ini bagian dari memeriksa aspek komponen fisik dalam berbagai industri. Tentu alat-alat ini sudah banyak digunakan di industri otomotif, aerospace, elektronik, serta dalam penelitian dan pengembangannya. Proyektor profil dapat menghasilkan gambar yang diperbesar dari objek, memfasilitasi pemeriksaan detail yang lebih baik. Cara kerja proyektor profil: pencahayaan, pembesaran, pengambilan gambar, dan pengukuran dan analisis. Nah, cahaya dilewatkan melalui objek yang sedang diukur, lalu cahaya ini biasanya disediakan oleh lampu halogen atau LED. Objek ini ditempatkan pada panggung kaca, dan cahaya dilewatkan melalui objek, menciptakan bayangan. Bayangan ini kemudian dibesarkan menggunakan sistem lensa. Pembesaran bayangan bisa berubah tergantung pada peralatan dan kebutuhan pengguna. Pembesaran memungkinkan pemeriksaan detail kecil pada objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena semakin besar, tentu suatu bentuk-bentuk yang sangat kecil itu tetap memiliki bayangannya. Pengambilan gambar: setelah bayangan diperbesar, proyektor profil mengambil gambar bayangan ini. Ini biasanya dilakukan menggunakan kamera digital atau sistem pengambilan gambar lainnya. Setelah gambar itu, lalu ada analisis. Berbagai aspek itu dianalisis dari gambar yang ada. Peran lensa dan lampu. Lampu tentu saja untuk menerangi objek yang akan ditinjau. Sumbernya biasanya dari halogen dan LED. Cahaya ini melewati atau dimantulkan dari objek. Bayangan objek tersebut akan dibuat. Ya, seperti kita di kamar, tentu saat ada lampu, di tembok kita akan tampak bayangan kita. Kualitas dan intensitas cahaya sangat penting karena ini mempengaruhi kejelasan dan kontras dari bayangan yang dibuat. Lensa dalam proyektor profil berfungsi untuk membesarkan bayangan objek yang terbuat dari cahaya yang melewati atau dipantulkan dari objek. Setelah bayangan berbesar, bayangan ini dapat dilihat, dianalisis, dan diukur dengan lebih mudah serta akurat. Lensa biasanya dapat disesuaikan untuk mengubah tingkat pembesaran tergantung pada kebutuhan pengguna. Keduanya, lampu dan lensa, sangat penting dalam proses kerja proyektor profil. Lampu memastikan bahwa bayangan objek dapat dibuat dengan jelas dan kontras yang baik, sementara lensa memastikan bahwa bayangan ini bisa diperbesar untuk analisis dan pengukuran yang akurat. Kualitas dari kedua komponen ini dapat sangat mempengaruhi kualitas hasil dari proyektor profil. Kayak wayang dulu sebenarnya tuh. Proses prinsip proyektor profil wayang dan menampilkan di bayangannya di layarnya.
Interferometer laser, alat menggunakan fenomena interferensi cahaya yang membuat pengukuran sangat presisi. Prinsip dasarnya adalah ketika dua sinar cahaya yang berfase sama, koheren yaitu sinar laser, bertemu, mereka akan berinteraksi dan menciptakan pola interferensi. Dengan mengukur pola ini, kita dapat menentukan perubahan kecil dalam jarak, pergeseran fase, dan perubahan lainnya. Ada sumber cahaya, lalu ada kaca dipantulkan. Lalu saat terjadinya movable mirror itu tentu dia akan ibaratnya ada berkas cahaya lain yang nggak balik itu, yang tembus itu ya, yang to observernya itu, sehingga dia akan menunjukkan ukurannya karena terjadinya berkas cahaya yang tidak sama ya. Bentar, pada cara kerjanya kita jelaskan. Cara kerja interferometer laser sumber cahaya. Proses dimulai dengan memancarkan cahaya dari sumber laser. Cahaya laser digunakan karena cahaya sangat koheren, yang berarti semua fotonnya memiliki fase dan frekuensi yang sama. Lalu dipisahkan menjadi dua sinar berbeda menggunakan beam splitter, tegak lurus. Lalu perjalanan sinar cahaya ini kemudian dikirim ke dua rute yang berbeda. Satu sinar referensi biasanya berjalan ke arah cermin tetap, fix. Sementara sinar lainnya, sinar pengukuran, berjalan ke arah cermin yang dapat bergerak atau objek yang sedang diukur. Seperti tadi, gambaran sebelumnya, ada fixed mirror, lalu ada movable mirror. Lalu kan mantul ya, penggabungan sinar, setelah itu kedua sinar kembali bertemu dan digabungkan kembali oleh beam splitter. Ketika dua sinar ini bertemu, mereka berinteraksi dan menciptakan pola interferensi. Nah, kalau misalnya ini pola interferensinya sama, berarti perubahannya tidak ada. Lalu seandainya itu movable mirrornya itu bergerak, terjadi perubahan, tentu saat bertemu kembali ini pola interferensinya akan berbeda. Pengukuran pola interferensi ini kemudian diukur dengan membandingkan perubahan dalam pola interferensi ini seiring waktu. Dapat diukur perubahan jarak yang sangat kecil, pergeseran fase, dan perubahan lainnya.